Oke. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nursin. Alhamdulillah kabar saya baik-baik Bu. Ibu, ini saya punya sedikit masalah Bu. Ada yang saya bisa bantu Pak Asra? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita bincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya lagi luang. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita? Oh, terima kasih Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin ketika saya ceritakan sama Bu Nursin, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa Pak Asram? Jadi begini Bu, ada satu orang siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak terlalu semangat dalam proses belajarnya Bu. Bahkan tugas-tugas yang saya berikan pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya agak pusing dalam menghadapinya Bu. Hmm, Baik, tadi Pak Asran bilang ada seorang siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah menanyakan langsung secara pribadi ke anak tersebut, mengapa berperilaku seperti itu dan mengapa ia tidak terlalu suka dengan mata pelajaran yang saya ampu Bu. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Bapak? Eh, jadi setelah saya amati dan bertanya langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPAS karena kata si anak tersebut hampir mirip dengan pelajaran matematika, Bu. Oh, nah kira-kira seperti apa kondisi yang bagus yang Pak Asran harapkan yang ada pada anak tersebut? Saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti teman-teman yang lain, Bu. Hmm, Kalau begitu, apakah ada yang Pak Asran lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pengajaran dengan baik, sehingga si anak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi, hal yang saya akan lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, Bu. Bagus. Nah, apakah ada metode yang pernah Bapak terapkan dan berhasil di kelas? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan memberikan ice breaking yang seru dengan clue-nya pesan berantai. Di mana masing-masing siswa secara berantai menyampaikan pesan tentang materi yang diberikan. Otomatis siswa membaca buku yang akan tetapi dilakukan dengan menggunakan teknik game. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Asran. Jika kita rating mulai dari 1 sampai 10, menurut Pak Asran, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan metode itu dalam menarik minat belajar murid? Kalau saya beri peringkat, menurut saya ratingnya antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa rencana Pak Asran yang akan lakukan, serta bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan salah satunya dengan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Tentunya diselingi dengan pemberian ice breaking yang mampu menumbuhkan kembali semangat siswa serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, Bu. Baik sekali. Nah, siapa yang bisa membantu Pak Asran dalam menyusun atau melaksanakan
rencana tersebut? Yang membantu saya tentunya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu dari para murid, Bu. Iya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan dalam melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses untuk mencapai suatu hasil. Betul sekali, Pak Asran. Nah, kapan Pak Asran akan memulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid bisa mendapatkan hak belajar mereka. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dengan terus belajar serta mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, demi peningkatan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran yang menarik sehingga nantinya saya menjadi salah satu guru yang dirindukan murid, Bu. Bagus sekali, Pak Asran. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau di sekolah saya alhamdulillah semua mendukung, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta sarana dan prasarana. Mungkin dari diri saya pribadi yang harus semangat dan konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, Pak Asran. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Asran setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu, rasanya lega sekali. Saya seperti mendapatkan solusi dari perbincangan kita tadi Bu. Syukurlah kalau begitu, Pak. Ada hal lain yang ingin Pak Asran sampaikan? Saya kira cukup Bu, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Nursin. Sama-sama, Pak. Senang bisa mendengar cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Pak. Sampai jumpa, Pak Asran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asran, setelah sesi coaching tadi, kita akan melakukan refleksi. Di sini saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan tentang kegiatan kita tadi. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kerjasama antara coach dengan coachee. Coachee cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahaminya. Kemudian saya juga telah mengikuti berdasarkan dengan alur Tirta, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif, Bu. Iya. Kemudian, eh, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk berbicara yang lebih bagus, kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot, kemudian menggali kompetensi yang ada pada diri saya, kemudian meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, Bu. Iya. Kemudian apa yang dapat Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching?
Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu dan menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Kemudian saya memberikan perhatian penuh dengan menatap secara serius. Kemudian saya juga berusaha fokus pada saat coaching dan juga berusaha untuk tidak menghakimi coach dengan dan saya sebagai coach yang membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan. Hmm, iya. Nah, kemudian eh, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi, kemudian uh, merefleksikan apa yang masih kurang sesuai dengan alur tirta, Bu. Iya, bagus. Nah, tadi yang terakhir Pak, bagaimana perasaan, apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi? Ini yang terakhir. Saya merasa gembira, kemudian lega dapat melakukan coaching ini dengan sangat memuaskan. Kemudian apa saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik. Kemudian saya lebih yakin pada saat diobservasi dan kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat insya Allah, Bu. Iya, bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Asran. Boleh saya menyita waktunya sebentar? Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, tentu saja boleh. Ada apa ini, Bu? Kok tumben ngajak ketemu begini, Bu? Begini Pak, saya mau membahas tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Oh iya, permasalahan apa itu, Bu? Kalau boleh saya tahu. Ah, tidak apa-apa ya Pak, curhat sekalian. Tentu boleh. Boleh, silakan. Tapi sebelumnya saya mau tahu, setelah pembicaraan ini, apa yang hendak Ibu harapkan? Saya berharap setelah bercerita dengan Bapak, perasaan saya jadi plong, beban saya Oh, menjadi hilang. oh begitu ya, Bu. Baiklah. Apa yang Ibu ceritakan, yang akan Ibu ceritakan ke saya? Iya, begini Pak, Bapak akan tahu tugas saya di sekolah, selain sebagai guru, saya juga merangkap sebagai bendahara di sekolah. Oh, iya. Nah, apalagi saat ini Bapak Kepala Sekolah dalam tahap penyembuhan, sehingga kadang-kadang pekerjaan beliau saya yang kerjakan. Itu tandanya Ibu dipandang mampu dan kompeten oleh kepala sekolah, sehingga diberi tugas dan amanah yang sehebat itu, Bu. Iya sih Pak, saya merasa tersanjung untuk itu. Tapi sejujurnya saya kewalahan. Saya jadi sulit mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Eh, saya kasihan pada murid-murid saya, Pak. Saya jadi tidak fokus mengajar di kelas. Mereka juga terlihat tidak bersemangat belajar karena ya itu tadi gurunya sibuk dengan tugas-tugas lain. Saat mereka bertanya, saya hanya menjawab ala kadarnya saja karena saya sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Oh, iya 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 iya. Kalau bisa saya simpulkan berdasarkan cerita Ibu, masalah yang Ibu hadapi itu karena beban kerja yang sangat berat, sehingga mengganggu performa Ibu dalam mengajar di kelas. Apa betul begitu, Bu? Iya Pak. Bahkan terkadang saya marah kalau mereka berbuat gaduh atau membuat kesalahan sepele, langsung saya bentak. Padahal itu sepenuhnya kan bukan kesalahan mereka. Sayanya saja yang memang kurang perhatian dan mengacuhkan mereka, Pak. Iya, betul, Bu. Biasanya kalau dalam keadaan stres, kita bisa kehilangan kendali sehingga
melakukan hal-hal di luar kewajaran. Iya, Pak. Jadi apa yang sebenarnya Ibu harapkan jika seandainya masalah Ibu ini teratasi? Ya, tentu saja kalau beban kerja saya telah berkurang, saya bisa fokus mengajar di kelas dan saya mungkin tidak perlu marah-marah karena stres yang berat. Saya juga bisa fokus pada sebagian pekerjaan yang bisa saya handle sehingga hasilnya menjadi maksimal. Terus terang, Pak, kalau pekerjaan terlalu banyak, saya tidak tahu yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga hasilnya kurang memuaskan karena dikerjakan ala kadarnya saja, atau bahkan ada beberapa yang sempat terbengkalai. Jadi menurut Ibu, pekerjaan Ibu yang dapat Ibu handle apa saja, Bu? Ya, tentu saja mengajar itu yang utama. Kemudian jadi bendahara juga saya masih bisa handle. Yang agak berat itu adalah tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi apa Ibu punya gagasan atau ide untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami? Hmm, Kalau bisa, sebagian tugas-tugas saya itu dapat diserahkan kepada teman-teman yang bisa menghandle. Tugas apa saja itu, Bu, yang menurut Ibu dapat dihandle oleh teman-teman lain, Bu? Misalnya tugas administrasi seperti persuratan, itu kan bisa dibagi berdasarkan kompetensi dari teman-teman. Lalu bagaimana Ibu akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai pembagian tugas ini, Bu? Nah, saya rasa saya perlu berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah itu adalah orang yang akan mengambil keputusan. Betul sekali, Bu. Lalu apa lagi, Bu? Ya, setelah memberitahukan permasalahan kepada kepala sekolah, saya rasa memang harus ada rapat guru untuk pembagian tugas secara adil. Dalam hal ini sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing rekan guru. Oh iya, Bu. Ibu jangan sampai lupa. Sebagian teman mungkin belum familiar dengan tugas-tugas yang akan dibagikan dan tentu akan menyulitkan mereka dalam menyelesaikan amanah yang diberikan, Bu. Iya, saya sih tidak keberatan memberikan pelatihan-pelatihan kecil agar mereka paham mekanisme kerjanya. Atau bila dalam prosesnya nanti ada teman-teman yang belum mengerti dan ingin bertanya, maka saya tidak akan keberatan menyediakan waktu untuk menjawab dan membimbing mereka, Pak. Nah, saya sangat setuju dengan gagasan yang Ibu sampaikan. Terus langkah yang Ibu tempuh sudah tepat sekali. Ah, terima kasih banyak, Pak, atas masukannya. Ya, jadi apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan meminta izin kepada beliau terkait rencana saya untuk membagi tugas. Ya, betul. Lalu, Setelah saya mendapat lampu hijau dari kepala sekolah, saya akan menyerahkan rekomendasi kepada beliau siapa rekan yang paling cocok memegang tugas baru. Kalaupun kepala sekolah akan merevisi rekomendasi saya rasa tidak masalah. ya, terus dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam menjalankan dan menjaga komitmen yang telah Ibu rencanakan sebelumnya? Ya, tentu saja dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman semua. Saya butuh kepala sekolah sebagai pemantau dan komitmen teman-teman sejawat dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Betul sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga Ibu tidak perlu lagi merasa tertekan karena beban tugas yang begitu berat. Dan yang terpenting, Bu, Ibu bisa fokus lagi mengajar di kelas nantinya. Amin, Pak. Terima kasih atas doanya. Dan juga terima kasih banyak untuk itu karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Iya, Bu, itu bukan apa-apa. Saya juga sangat senang bila dapat membantu Ibu memecahkan masalah. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melepaskan keluh kesah ini, Bu?
saya merasa plong, beban di hati saya menjadi sedikit berkurang. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu, saya permisi keluar ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung Bu, refleksi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu terkait dengan latihan coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi yaitu adanya kemitraan antara coach dan coaching sehingga guru lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan masalahnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya masih perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Oh iya. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan di sini adalah mencatat poin-poin penting dalam percakapan, kemudian mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Ya, kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memperbaikinya, Bu? Yang ingin saya perbaiki yang akan saya lakukan di sini yaitu saya perlu lebih banyak mempraktekkan percakapan coaching dengan alur tirta, mencatat kata-kata kuncinya dari percakapan yang disampaikan, serta memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Bagus, bagus sekali. Nah, pertanyaan terakhir ini, Bu, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi, Bu? Saya merasa lega karena dengan melalui percakapan coaching saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke, terima kasih, Bu. Itu Iya, pertanyaan dari sama-sama, Pak. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang